Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pecinta azan, pendukung channel Ustaz Wali Al-Pantuni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting yang memang setiap hari kita lakukan, yang setiap hari kita dengar, yaitu minimal sehari 5 kali pasti kita mendengar lafaz tersebut, yaitu tentang masalah azan, ya. Nah, dalam video hari ini kita akan membahas bagaimana cara azan yang benar, yang tepat sesuai dengan tajwidnya, tidak berubah iramanya, tidak berubah maknanya, dan benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan azan dulu sekali. Setelah itu maka kita akan memperbaiki di mana azan-azan yang lain yang sering misalnya masih ada yang salah, nanti akan kita perbaiki insyaallah. Baik, sekarang kita dengarkan lantunan azan dulu. Kita simak di mana ada salah dan silap saya juga di komentar nanti. Baik, kita dengar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah
akbar, Allahu akbar. La La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah ila akhir. Nah, sahabat pendukung channel Ustaz Wali Al-Pantuni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mendengarkan azan ini, kita akan membahas di mana hal-hal yang sering salah orang melantunkan azan di saat tibanya waktu salat. Nah, yang pertama, kalau masalah panjang pendeknya di lafaz Allah, ya, saya pernah membaca dalam kitab I'anatul Talibin, itu walaupun panjang lebih dari 2 harakat maka boleh. Ya, misalnya ada orang yang baca yang melantunkan azan itu Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kan lebih dari 2 harakat Allahnya. Nah, boleh enggak Ustaz? Nah, itu boleh. Nah, ada yang mengatakan di situ boleh panjang sampai 10 harakat. Nah, jadi walaupun panjang tidak bermasalah karena di situ adalah makna dari azan itu harus tujuan dari azan juga harus mendayu-dayu dan harus bagus tujuannya agar orang-orang yang berada di rumah dengan kelembutan hatinya mendengar azan dia datang ke masjid. Nah, masalah Allah itu panjang tidak bermasalah. Nah, ini yang paling bermasalah, kesalahan yang terjadi saat orang azan itu di lafaz-lafaznya. Misalnya kurang tasydidnya, misalnya ketukar barisnya, misalnya hal-hal yang lainnya juga. Nah, masalah panjang pendeknya itu tidak begitu dipermasalahkan dalam kitab I'anatul Talibin dalam masalah azan. Kenapa? Karena kalau bertukar tasydid itu bisa berubah makna. Contoh, kesalahan yang sering terjadi di azan itu yang pertama di asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ada orang azan asyhadu an la ilaha illallah, illallah, bukan illallah, hilang tasydidnya. Jadi saat hilang tasydid itu artinya sudah berubah. Nah, dasarnya illallah, maknanya tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau orang mengazankan dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, illallah, tiada Tuhan kepada Allah, ya, bukan kecuali Allah, maka salah. Nah, maka ini harus diperbaiki kalau masih ada yang azan seperti demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar, bukan Muhammadur, bukan Muhammadir, bukan Muhammadur, tapi Muhammadar. Baris 2 fathatain bertemu dengan ra, idgham bila gunnah, maka dibaca Muhammadar tanpa bertasydid dan ra-nya dibaca dengan tebal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahnya tebal, ya. Selanjutnya yaitu hayya 'alas shalah. Nah, itu yang terakhir itu ta marbutah, maka dibacanya dengan huruf ha saat kita waqaf. Ha itu keluarnya di tenggorokan paling bawah, bukan ha. Kalau yang satu lagi ha yang agak pedas, dia keluar dari tenggorokan tengah. Nah, jadi hayya 'alas shalah itu dibaca dengan ha. Kalau yang kedua hayya 'alal falah. Nah, itu baru dengan ha. Jadi ingat, hayya 'alas shalah itu diwaqaf dengan ha, hayya 'alal falah diwaqaf dengan ha. Nah, itu jangan sampai ketukar. Nah, yang terakhir yaitu kita ulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu boleh diwaqaf dan boleh disambung. Kalau diwaqaf dibaca Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Itu kalau diwakaf. Kalau disambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ru. Kalau diwakaf, bar. Nah, ya, itu yang paling akhir adalah La ilaha illallah. Nah, di sini juga illallah, bukan ilallah. Nah, jadi di sini sangat banyak kita dapatkan kesalahan-kesalahan saat orang azan sehingga bisa berubah makna dan bisa jadi berdosa, itu juga berbahaya. Maka jika ingin azan di mikrofon yang besar, maka latihan dulu. Nah, ikut misalnya latihan azan dengan YouTube seperti ini, latihan azan dengan ustaz, latihan azan dengan yang lainnya. Jadi kita belajar dulu supaya benar lafadznya, baru kita azan. Supaya yang pertama tidak diketawain oleh manusia, yang kedua juga tidak bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan Anda menonton video ini, azan Anda yang ke depan menjadi benar dan tepat sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada, yaitu Bilal bin Rabah sebagai muazzin pertama, ya. Maka dengan video ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas kita menjadi muazzin terbaik, ya, menjadi pemanggil manusia kepada Allah, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.